Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kemenangannya menyinggung soal persatuan, demokrasi hingga tantangan yang dihadapi negeri Paman Sam, terutama menghadapi rasisme dan pandemi COVID-19. Usai dilantik, Biden bergerak cepat dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang beberapa di antaranya membatalkan sejumlah kebijakan Donald Trump. Tepatkah langkah politik Biden untuk memperbaiki kondisi Amerika dengan polarisasi tajam yang saat ini terjadi? Dan seberapa berat tugas Joe Biden memperbaiki demokrasi di Amerika? Saya akan mengulasnya bersama Abdul Malik Ismar, pakar politik Amerika Universitas Paramadina. Selamat malam, Pak Malik. Selamat malam, Mbak Elvira. Pak Malik, menarik melihat apa yang disampaikan Biden dalam proses inaugurasi. Banyak pidatonya yang kemudian dimaknai menjadi sesuatu momentum perubahan bagi Amerika Serikat. Sebelum kita berbicara mengulas lebih lanjut mengenai ini, saya akan putarkan dulu cuplikan pidato Biden yang berlangsung tadi malam. If you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Pak Malik, kita berbicara mengenai satu hal. Apa yang terjadi setelah pemilu Amerika Serikat, adanya polarisasi yang cukup kuat di tengah masyarakat Amerika. Apa yang disampaikan Joe Biden tadi malam waktu Indonesia, saya akan menjadi presiden bagi semua warga Amerika Serikat. Menurut Pak Malik, bagaimana kemudian seorang Biden memiliki tantangan untuk merangkul semua masyarakat Amerika yang saat ini terpecah? Ya, makasih Mbak Elvira. Ya, tantangannya memang luar biasa sebetulnya buat Biden ya. Sangat besar karena polarisasinya itu lebar dan dalam. Yang memilih Donald Trump itu lebih dari 70 juta kemarin. Jadi hampir separuh itu pemilih Amerika masih memilih Donald Trump. Dan mereka ini sebagian dari yang memilih Trump itu true believer, yang tidak dengan mudah akan bisa diberitahu bahwa yang dikatakan oleh Donald Trump kemarin itu bohong atau kebohongan. Jadi Joe Biden punya tantangan yang luar biasa, mengembalikan trust ya, mengembalikan kepercayaan masyarakat Amerika yang tidak memilih dia kemarin, bukan saja terhadap pemerintah ya, bukan saja terhadap pemerintahannya, tapi juga terhadap sistem demokrasinya ya. Jadi ini tantangan luar biasa ya, tantangan luar biasa. Dan apa yang dilakukan Biden kemarin itu di satu sisi memang harus dia lakukan, mengoreksi apa-apa yang dilakukan oleh Trump kemarin 4 tahun memerintah ya. Tapi juga di sisi lain itu bisa juga sangat-sangat agak frontal juga untuk para pendukungnya Trump. Jadi kita akan lihat ini bagaimana Biden akan bermanuver tidak saja secara politik, tapi juga secara kultural ya, terhadap orang-orang yang tidak memilih dia yang jumlahnya begitu banyak itu. Manuver itu apakah bisa kita lihat dengan kebijakan executive order, perintah eksekutif yang langsung dikeluarkan oleh Biden, dan ini secara otomatis kemudian membatalkan beberapa keputusan di era pemerintahan Trump sebelumnya? Ya, belum kelihatan. Artinya manuver untuk membangun trust tadi itu belum ya. Yang executive order, jadi ada 17 ya. 17 order, executive order dan memorandum dan proklamasinya Joe Biden ya, kemarin itu sebagian besar mengoreksi apa yang sudah dilakukan Trump ya, masih mengoreksi apa yang dilakukan oleh Trump. Jadi ini harus disusul kemudian dengan upaya-upaya untuk membangun trust tadi itu, ya kan? Seperti misalnya begini deh, border wall ya, tembok pemisah Amerika Cina itu kan lumayan populer di kalangan sejumlah ya, banyak orang Amerika yang tinggal di terutama ya yang tinggal di perbatasan ya, atau yang berdekatan dengan perbatasan. Itu kan di-cancel sama Joe Biden. Nah, apa ini pendekatan Biden atau pemerintahannya Biden, selain meng-cancel ya secara formal mudah dilakukan,
tapi secara politik, secara kultural, sosial kultural gitu ya, kemudian apa yang harus dia lakukan juga, itu pasti belum kelihatan hari ini, tapi dalam waktu sangat singkat kita akan lihat mestinya gimana. Oke, kita lihat cuplikan pidato lainnya yang disampaikan oleh Joe Biden tadi malam. Ya. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Apa yang disampaikan Presiden Biden, kami harus mengakhiri perang saudara tidak beradab ini yang mempertemukan Partai Republik dengan Partai Demokrat, pedesaan versus perkotaan, konservatif versus liberal. Apakah pidato yang disampaikan Biden ini menurut Anda memiliki pesan cukup kuat untuk merangkul masyarakat Amerika? Ya, pesannya sangat kuat. Menurut saya pesannya sangat kuat, ya, dan diulang berkali-kali di banyak kesempatan, ya, sangat kuat. Tapi pertama-tama saya kira akan sangat diperlukan dukungan atau rekonsiliasi di Kongres dulu itu ya, terutama di Kongres dan kemudian di Senat juga ya, di House of Representatives, kemudian di Senat, para leaders ya yang sampai tanggal 6 itu masih menolak keterpilihan Joe Biden harus segera mengakhiri hal-hal seperti itu sehingga di grassroots juga akan bisa mulai bergerak berubah. Kalau tidak ya lumayan sulit ya menurut saya. Joe Biden ini tugasnya atau challenge ya, tantangannya sangat-sangat besar. Belum pernah saya lihat ya polarisasi sedemikian intens, sedemikian tajam di Amerika. Sebagaimana yang dengan tepat tadi dikatakan oleh Joe Biden, bukan cuma civil war, tapi uncivil war ya. Memang tidak beradab betul gitu sudah ininya, perseteruannya itu. Mengenai begitu kuatnya tantangan yang harus dihadapi untuk merangkul semua masyarakat Amerika yang sempat mengalami polarisasi. Di sisi lain ada kebijakan yang sudah diambil. Tadi Pak Malik sudah menyampaikan adanya penghentian pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat Meksiko, kemudian juga Presiden Biden mencabut larangan Trump terhadap warga negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Setidaknya ini merupakan suatu langkah yang berbeda yang dilakukan oleh Joe Biden dibandingkan Presiden Trump. Tapi yang mungkin menjadi salah satu tantangan juga adalah pandemi. Saat ini kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat sudah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang. Langkah taktis seperti apa menurut Anda yang kemungkinan akan dilakukan oleh Biden? Iya, Mbak Elvira sebut tadi seperti tembok tadi ya, itu malah justru barangkali salah satu yang akan memicu ya, masih mempertahankan polarisasi. Karena sebagian memang mendukung. Nah, saya kira justru peluangnya ini, peluang Biden yang sangat besar, itu akan didapat melalui kebijakannya terkait dengan COVID. Yang saya kira dia sudah berupaya sejak berbulan-bulan ya membangun strategi yang ya segera akan kita lihat persisnya seperti apa. Yang pasti dia sudah mengangkat ya Jeffrey namanya susah itu, Jeffrey Zients ya. Jeffrey Zients itu diangkat sebagai ya ketua task force lah ya, ketua satgas COVID-nya itu. Yang sebelumnya nggak ada tuh ya di ketua satgas COVID yang punya peran luar biasa besar di sini. Dan dia ini, Jeffrey Zients ini juga seorang ekonom sebetulnya ya, yang dekat bisnis, yang tahu betul ekonomi. Jadi dua hal ini, bagaimana Biden akan menangani pandemi, yang saya kira kok mereka siap ya, sudah banyak lah yang mereka siapkan di satu sisi itu, dan kemudian economic recovery ya, recovery ekonomi menurut saya akan membantu Biden ya mendapatkan trust dari masyarakat. Dan dalam hal ini dia lumayan menarik sekali ya, insentif yang misalnya ya, salah satunya yang dia lakukan itu dua lah, yang dia lakukan itu satu, dia itu memperpanjang, dia akan stop eviction, jadi
orang-orang yang telat nggak bisa bayar kontrakan rumah itu, kan menurut list yang mereka tanda tangani biasanya bisa diusir tuh, bisa dikeluarkan dari rumah itu. Biden bilang stop, nggak boleh itu, satu. Kemudian yang menarik juga, Biden ini mempropos debt cancellation dari mahasiswa. Nah, ini pemilih Amerika kan banyak sekali, baik yang Republikan maupun yang Demokrat, yang terlilit hutang sekolah. Ya. Orang Amerika itu kalau pergi sekolah, itu biasanya ngutang. Ya, utangnya besar sekali, dan Biden menawarkan up to sampai 50.000 cancellations, 50.000 US dollar, salah satu untuk memboost ekonomi dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Ini dua ini, pandemi di satu sisi dan recovery di sisi yang lain, ini akan membuka jalan menurut saya bagi Biden membangun trust secara umum dan kemudian secara lebih spesifik mengurangi polarisasi tadi. Tantangan ini kemudian mungkin bisa dihadapi jika memang timnya bekerja dengan cukup maksimal, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang tepat. Mari berbicara singkat mengenai... Dengar nih, Mbak. Nggak dengar, Mbak. Pak Malik? Mbak Elvira. Bisa mendengar suara saya dari studio? Pak Malik bisa mendengar suara saya dari studio? Tidak dengar. Tidak bisa mendengar? Baik. Baik, tampaknya ada masalah komunikasi. Pak Malik, terima kasih sebelumnya, sayang sekali perbincangan kita tidak bisa dilakukan dengan tuntas, ada gangguan audio. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi perspektif mengenai bagaimana kita menilik Joe Biden dan pemerintahannya usai dilantik secara resmi sebagai Presiden Amerika Serikat.